Hari ini kita berkunjung ke Jatiluhur, di mana di sini adalah salah satu sumber air dari PAM Jaya, perusahaan air minum Jakarta. Yang kita terdiri dari anggota pimpinan dan anggota Komisi B. Ini saya dengan Bang Fatih juga Komisi B. Dan kita membicarakan tentang penyesuaian tarif. Ya, tapi sebenarnya lebih luasnya adalah tentang pengembangan PAM Jaya, di mana ada target tahun 2030 itu harus sudah melayani seluruh Jakarta, gitu ya. Dan kemudian juga ada istilah NRW atau kebocoran. Kebocoran itu harus turun sampai tingkat 30%. Sebenarnya masih besar sih 30%. Ya. Maksudnya apakah bisa satu saluran itu kita ganti dulu, baru yang ke Cilincing misalnya gitu? Ya. Sehingga bisa. Ya. Jadi yang menjadi kendala utama apa? Jadi kendala utamanya sebenarnya metodologi, Pak. Selain memang ada pernak-pernik administrasi seperti harus izin yang lengkap, kemudian karena memang ini kan perlu ada proses AMDAL-nya ada gitu ya Pak, dengan proses perizinan lainnya, dan kemudian juga kita berizin kepada warga. Karena ada yang area itu ternyata tanahnya itu miliknya bukan milik pemerintah. Sehingga makanya kenapa kita menggunakan maksimalnya itu bahu sungai atau bahu jalan yang memang harus kita lakukan. Tapi pada saat crossing masuk ke artikulasi, itu ada lewat bawah tanahnya rumah Pak. Itu yang salah satu pertama tantangan. Yang kedua Pak, pada saat kita melakukan metodologi untuk pipanya di area Cilincing, kita baruin aja semuanya gitu ya Pak. Itu tidak semerta-merta gini Pak secara teknikal. Pipa lamanya terus kemudian dicabut sebelum pipa barunya masuk. Nah, pipa barunya masuk harus ditanam dulu Pak pipa barunya, baru pipa lamanya kemudian dicopot. Karena kalau enggak pada saat kita membangun pipa baru, pipa lamanya sudah dicopot, airnya langsung mati. Dan pada saat pembangunan itu jadi dua pekerjaan yang sangat masif yang benar-benar perlu teknologi yang tercanggih saat ini. Sementara Jakarta baru mengizinkan kita saat ini nggak boleh open cut, semuanya checking supaya tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian apalagi Bang Fatih tadi? Iya, jadi warga Jakarta perlu tahu juga nih bahwasannya air di Jakarta itu terutama yang PAM-nya disuplai 82% dari Waduk Jatiluhur. Dan ke depan di rut PAM Jaya berupaya untuk mengurangi NRW dan melakukan penyesuaian tarif. Ya, oke. Ya, dan satu lagi target tahun 2030 itu adalah menjadikan perusahaan air minum Jakarta atau PAM Jakarta itu benar-benar jadi perusahaan air minum. Kalau sekarang kan enggak ya, kita belum bisa minum langsung dari keran. Tapi insya Allah tahun 2030 kita bisa langsung minum dari keran di Jakarta. Demikian, terima kasih. Dari perusahaan air minum jadi dari perusahaan air mandi jadi perusahaan air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.